Silakan kalau ada yang tanya sebelum masuk ke paragraf selanjutnya. Ada atau sudah? Nah, alas. Selanjutnya Ibrahim mengatakan walama absorta haqaiqa as-su'adai wal asyqiya. Jadi kalau engkau telah mengetahui secara sadar hakikat tentang as-su'ada wal asyqiya, orang-orang yang bahagia, su'ada kan sa'idun sa'idani su'ada jamak kan. Kalau kau telah memahami hakikat kebenaran orang-orang yang berbahagia dan lawan daripada bahagia apa? Yang senang, yang tersengsara kan, bahagia dan lawan bahagia itu apa? Sedih. Oke, lawan bahagia sedih, lawannya lah. Jadi kalau kata Ibnu Arabi, walama absata, kalau engkau telah mengetahui dengan penuh kesadaran tentang hakoi dan hakikat orang-orang yang bahagia dan sedih, sengsara. Kapan mengetahui hakikat orang yang sedih, orang bahagia atau khawatir dan sebagainya itu apa perlawanan? Kapan? Inda qabdi al-qudrah 'alaiha bainal adam wal wujud. Itu ketika apa? Ketika qabd itu bahasa Arab artinya apa? Ketika memegang. Memegang dengan apa? Dengan penuh kekuasaan, memegang qabd. Qabdo hanya memegang, tapi sesuatu dengan penuh kekuasaan dia. Mampu megang, mencengkram. Inda qabdi al-qudrah 'alaiha, ketika engkau bisa mencengkramnya. Mencengkram apa? Tentang as-sa'idah as-sakiyah. Jadi ketika engkau bisa menguasainya, baik menguasai tentang kebahagiaan maupun kesengsaraan. Kapan posisi kita betul-betul memahami yang namanya bahagia? Kapan engkau betul-betul memahami yang namanya sebuah kesengsaraan? Maka ini inda qabdil qudrah 'alaiha, baik bainal adam wal wujud, tadi itu baik al adam, baik yang tidak ada, baik yang tiada maupun yang ada. Inilah yang dinamakan dengan halatul insya'i. Ini yang dinamakan dengan sebuah kondisi tentang sebuah al-insya. Al-insya apa? Al-insya ketika seseorang betul-betul menguasai tentang al-insya tentang apa? Tentang penciptaan. Al-insya ini sudah hakikat tentang penciptaan yang alam dengan segalanya. Oh iya, al-insya. Jadi orang kalau sudah benar-benar memahami yang namanya hakikat sebuah kebahagiaan, hakikat tentang sebuah kesengsaraan, maka dia telah memahami yang namanya al-insya. Hakikat sebuah penciptaan. Penciptaan apa saja? Sebenarnya kan diciptakan, bahagia diciptakan, sengsara diciptakan, betul nggak? Kaya diciptakan, miskin diciptakan, semua dicipta. Hadul insya ini namanya husnun nihaya. Ini adalah sebuah tujuan daripada sebuah kebajikan. Bi'ainil muwafaqah al-hidayah wa su'il ghayah bi'ainil mukhalafa wal ghawaya. Husnun nihaya, ada orang sering bilang apa al-husnul khatimah, kebaikan yang terakhir itu adalah apa? Dengan cara apa? Bi'ainil muwafaqah wa al-hidayah. Dengan betul, dengan apa? Dengan cara pandang yang baik, muwafaqah dan diterima gitu loh. Cara pandang yang bisa diterima gitu. Tapi ketika orang melihat sesuatu, terkadang orang kan tidak menerimanya gitu loh. Dengan cara mencibirnya, tapi ada orang melihat sesuatu dengan menerima gitu. Bi'ainil muwafaqah al-hidayah. Menerima dan dia mendapat petunjuk gitu. Oh iya ya. Ada orang ketika melihat sesuatu dia tidak mau menerimanya gitu loh. Maka dalam bahasa sini wasu'ul ghaya bi'ainil mukhalafa wal ghaya. Beda orang ketika orang tidak menerimanya, ketika mencibir sesuatu hal, pasti dia cara pandangnya apa? Bi'ainil mukhalafa wal ghaya. Sebaliknya tadi itu dengan cara pandang yang dia mencibir. Ya sudah tertutup. Ya. Nah, maka
sama dalam konteks yang namanya al-uluhiyah juga harus bi'ainil muwafaqu al-hidayah. Dalam konteks tadi melihat tentang masalah ketuhanan wilayah tentang ibadah dalam khusus ketuhanan itu harus dengan cara pandang bi'ainil muwafaqah al-hidayah. Ya, artinya kita menerima dulu dengan cara pandang positif, tidak menolak dia. Sekalipun pada saat itu mungkin kita belum paham, tapi kita menerima dulu. Gitu. Tidak berusaha untuk menolaknya. Gitu, ya. Artinya apa? Husnuzon ya. Walaupun mungkin pada saat itu belum terpahami dengan baik, tapi minimal diterima dulu itu. Gitu. Maka kalau begitu itu apa harus begitu itu. Tapi ada juga orang ketika mendengarkan sesuatu atau bicara tentang ketuhanan keilahian, karena dia langsung menutup mata, menutup diri, menutup akal. Bukan akal itu hanya dia ada sebuah ego untuk menutupi masa begitu. Ya, itu namanya bi'ainil apa dari dibilang bi'ainil mukhalafa wal ghawaya gitu. Penuh dengan kecibiran. Penuh dengan apa namanya penolakan gitu. Menyinyir sesuatu. Maka kalaulah kita tadi itu kalau kita langsung dengan cara menerima terhadap sesuatu walaupun kita baru paham, maka apa? Maka ada kalimat selanjutnya kata Ibnu Rabi, saru'at as-sa'idah ilal wujud. Maka kebahagiaan dengan sendirinya akan terwujud. Saru'atis sa'idatu ilal wujud. Kebahagiaan itu akan cepat terwujud. Pemahaman itu akan cepat terwujud kalau kita mau menerimanya dulu. Membuka dulu gitu, membuka diri, membuka hati dulu. Itu akan cepat terima itu sebab dalam konteks itu kalau sa'idah wa sakiyah. Dalam konteks kebahagiaan maupun kesengsaraan itu dapat cepat terwujud syarwat as-sa'idah. Sama juga kalau kita bicara dalam konteks al-uluhiyah wa rububiyah, masa ketuhanan juga kalau kita mendengar dari seseorang bicara tentang hal itu, walaupun mungkin saat itu belum bisa diterima, pahami dulu dia apa belum dipahami, tapi terima dulu. Maka itu akan cepat dia akan bisa dipahami. Tapi kalau sudah dari awal dia sudah ada menyinyir, menolak, maka akan susah untuk bisa dia paham dunia. Tujuannya itu. Wa zahara minasyaqiyya at-tasabut wal ibabah tadi itu tadi. Ini lawan daripada yang menerima wa zahara minasyaqiyya artinya orang yang tadi sudah menyinyir dari awal, yang muncul apa at-tasabut wal ibabah yang adalah penyinyiran, penolakan. Atasnya dua ibabah itu sama artinya. Mencoba menyisihkan, mencoba menyepelekan. Yang ada cuma itu aja. Hanya dia istilahnya dia tidak dapat energi positif. Yang ada hanya negatif dan negatif. Karena dia sudah memblok terlebih dahulu. Dari si anu mah tidak mungkin sudah diblok dahulu. Maka dia tidak mendapatkan sebuah energi positif. Jadi ini sebuah konsep bagi kita. Hendaknya kita ketika menerima hal segala dalam konteks yang apapun, kita harus berbuka hati dulu. Berbuka dulu pemikiran dulu dengan tenang apa. Nanti satu-satu nanti Allah akan percepat itu pendapatan. Tapi kalau kita dari awal sudah menutup mata, sudah menutup hati, apalagi sudah menutup telinga dan mata, ya yang ada adalah sebuah kebencian dan kebencian. Maka walihada kan katanya oleh Nabi walihada ahbaru ala haq artinya Allah SWT memberitahu tentang apa? Tentang anahala bis su'ada. Bagaimana orang yang bahagia itu? Disebut dalam Al-Quran, ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Ini mereka yang segala sesuatu yang bersegera untuk mendapatkan sebuah kebajikan, dia segera. Artinya orang untuk berbuat sebuah kebajikan dia segera tanpa nunda-nunda. Kebajikan dan sebuah energi yang positif dia akan berbuat cepat. Kemudian wa hum laha sabiqun itulah orang-orang yang hanya seperti itu orang yang akan cepat mendapatkannya. Yang pernah didahulukan itulah orang-orang yang akan lebih dahuluan mendapatkan kebaikan. Cepat dia segera. Tapi sebaliknya kata Ibnu Arabi yushiru ila tilka surah, tadi dia yushiru ila tilka surah al-wujudiyah. Dia akan cepat mendapatkan selama ini tentang kalau bicara tentang konteks al-uluhiyah, ketuhanan, maka dia akan mengerti, memahami tentang yang namanya al-uluhiyah. Cepat itu. Dia akan memahami, akan mendapatkannya.
Wa qala fil asqiya, kata Al-Quran, fasabatahum wa qila uqudu ma'al qaidin. Diam aja, duduk aja deh katanya. Ukudi kan duduk kan? Maka ada istilah tempat duduk apa maat. Makanya tempat duduk kok duduk aja deh, enggak usah ikut-ikutan. Slow-slow aja, karena sudah berpikirnya negatif. Yang adalah nyinyiran, apa kejelekan. Maka kata Ibnu Arabi, yushiru ila tilka rujah al-adamiyah, pasti dia akan sampai. Karena sudah tertutup. Maka sekali wahai sahabat-sahabat yang ada di sini, hendaklah dalam mendengar sebuah kebaikan, apapun ilmunya, siapapun yang menyampaikan, lebih baik kita dengar dahulu, tanpa kita mencibir lebih dahulu, sekalipun itu secara lahiriah kita tidak suka. Itu manusiawi istilahnya. Tapi kalau dia telah menyampaikan sesuatu, kita dengarkan dahulu. Buka hati kita, buka mata kita, buka telinga kita, pikiran. Jadi kalau itu kebaikan, itu akan cepat kita akan dapat kebaikan. Kalau itu kebaikan akan cepat juga akan terbukti. Tapi sebaliknya, kalau kita sudah menutup, sekalipun itu kebaikan, nanti yang berakhir adalah sebuah kemurkaan. Ya, ini ada sebuah konsep ketika menerima yang namanya sebuah pengetahuan atau ilmu. Maka ketika Nabi Rabbi falawala hububu tilkan nafahat alal ajsad ma zaharu fi hadzal alam saliku ghai wala rusyad. Falawala hubub, kalaulah tidak ada yang namanya apa hubub itu apa namanya kasih sayang, dorongan. Tilkal nafahat terhadap bisik apa terhadap semilir nafahat, semilir angin. Alal ajsyad badar. Jadi kalaulah tidak, artinya kalau tidak ada energi yang positif ini yang mencoba menggerakkan hati kau, sekalipun energi positif ini adalah kecil, alal ajsyad, maka tidak akan ada di alam ini, di jagat raya ini orang yang berjalan ke wilayah kebaikan dengan penuh kesadaran. Jadi memang itu kalaulah hubub, kalaulah bukanlah semilir angin, semilir energi yang sangat halus ini menggerakkan hati. Kalau tidak ada, ya, kalau tidak ada gerakan angin yang sekecil apapun yang menggerakkan hati untuk membuka, maka tidak akan ada orang yang berjalan menuju Allah dengan penuh kesadaran. Maka dia mendekat betul. Jadi energi sekecil apapun itu sangat bermanfaat untuk membuka yang akan turun, namanya apa? Faidur Rahman, keberkahan karunia Allah akan turun. Walaupun hanya sekitar napahat itu ada di apa namanya hembusan angin, tapi yang halus. Walatil kasyura wazalika atasabut. Jadi sebagai tadi itu ya, kalau kita berbuat dari yang sudah menutup itu. Maka ada hadis Rasulullah SAW, anna rahmatullah sabaqat ghadabah. Artinya Allah itu lebih maha pengasih kepada hambanya daripada kemurkaannya. Kita harus yakin itu. Jangan diilustrasikan, divisualisasi Allah itu apa al-azab, kalau sampai siksa, Allah buat makar, tidak. Allah lebih besar mengedepankan apa namanya rahman, cinta kasihnya. Maka surat pertama diawali apa? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan sifat rahman dan rahim, kasih sayang. Tidak sebut dengan sifat apa? Sifat apa? Yang maha al-qahar, maha al-azab, maha al-mu'id. Tidak. Allah dengan memberi sifat-sifat kasih sayang. Hakada nasabur rawi ilaik. Artinya, kata Rawi, beginilah hadis yang disampaikan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita harus yakin bahwa yang namanya cinta kasih Allah akan turun kepada kita lebih dahuluan daripada kemurkaan. Nah, jadi saya ringkas dalam paragraf ini Ibnu Arabi memberikan sebuah konsep peringatan bahwa kita harus membuka yang namanya hati ketika menerima sebuah pengetahuan, itu pun dari siapa. Mengapa? Karena sebuah hikmah, sebuah kebijaksanaan sekalipun itu kecil energinya, nanti akan membuka yang namanya sebuah kesadaran untuk bisa mendapatkan sebuah petunjuknya. Tapi sebaliknya, ketika kita menutup yang namanya hati ataupun mata dari kebaikan, maka akan tertutuplah
pegang bahwa kasih sayang Allah itu lebih utama daripada kemurkaan ataupun kebenciannya. Dengan hadis anna rahmatullah sabaqat, ada cinta kasih Allah itu akan lebih banyak mendahului, ada lebih banyak ketimbang kemurkaannya. Begitulah hadis itu. Jadi Allah sang maha al-ghafar, Allahu al-ghafar. Mintalah kepada Allah yang maha pengampun. Begitu. Bagaimana, ada yang ditanya dalam paragraf ini? Silakan. Ini untuk memperjelas absurda habaib. Absurda habaib ini apa kuncinya al-muwafaqah al-hidayah? Iya. Apa ini ada proses untuk mendapatkan kesadaran tentang bahagia, sengsara? Prosesnya gimana? Iya, jadi kalau orang perlu beritahu bagaimana orang yang bahagia dan sengsara itu. Kalau orang yang bahagia itu pasti memiliki sifat dia menerima. Dan siapapun dia buka hati dulu, mau mendengarkan. Berarti ujungnya selalu ada, karena dia selalu menerima, karena dia selalu berpikir positif. Maka akan melahirkan sebuah energi positif dalam kehidupan. Sekalipun energi positif adalah sekedar hembusan saja. Kalau lagu hubub, tilkan nafas. Sekalipun sembuh sedikit bisa merubah sebuah selesai dalam diri terbuka. Tapi sebaliknya para askia, orang-orang yang menderita, sebaliknya dia selalu berpikir negatif kepada siapapun. Padahal itu kata-kata bijak. Jadi dengar tapi dia sudah negatif bermakna suatu. Anda berpakai apa? Bi'a ini al-mukhalafah. Karena dia berpengaruh dengan bi'a ini al-mukhalafah wal ghawaya. Maka yang ada itu atas sabut wal ibabah. Tasab ibabah tadi itu apa? Pencibiran, kebencian. Ada kebencian. Sombong juga ada. Apa? Kalau mencibir itu ya sombong itu gimana? Iya, karena sombong aja. Nah, itu sudah menutup yang namanya energi positif datang pada dia. Tutup statistik. Iya. Maka kata Sayyidina Ali itu dalam Nahjul Balagha disebutkan unzur maqala wala tanzur man qala. Lihatlah apa yang disampaikan, sampai jangan lihat siapa yang menyampaikan. Artinya saking pentingnya kita berempati kepada siapapun, berpikir positif kepada siapapun. Semua dalam konteks, apalagi dalam konteks tentang pemahaman perjalanan yang sifatnya rububiyah. Harus benar-benar hati ini adalah tulus, rendah hati. Tanpa hati tulus dan rendah hati itu hayhata, sangat menjauh untuk bisa sampai dan terbuka yang namanya pintu rahmat, pintu sampah. Fikum soal, bagaimana, ada tanya? Al-akhir, tafadhal. Gimana Mas Agus? Kadang keimanan juga pasang surut gitu ya. Betul. Kalau bilang al-imanu yazidu wa yanqus. Jadi iman itu bagaikan air lautan. Terkadang pasang, terkadang surut. Bagaimana biar serasi. Serasi itu hanya tidak pasang, ketika pasang jadi cepat juga, ketika surut cepat naik. Ya kan, ketika naik juga kita tidak terlalu bangga seperti biasa. Caranya bagaimana? Harus senantiasa bergaul bersama orang-orang yang senantiasa ingat kepada Allah. Tergantung pergaulan. Kalau pergaulan dengan orang-orang yang senantiasa ingat kepada Allah, maka kita akan senantiasa terjaga itu. Frekuensinya senantiasa stabil. Tapi kita bergaul kepada orang-orang yang jauh daripada ingat Allah, yang kita akan surut itu. Lebih banyak surutnya ketimbang pasangnya, ketimbang naiknya. Dalam konteks dari itu keimanan. Ya kan, kalau kita bergaul dengan orang yang tadi yang jauh pada Allah, yang lebih banyak surutnya kita. Tapi kalau kita bergaul dengan orang yang senantiasa mengingatkan kita dalam kebaikan, kita akan senantiasa kita bisa menjaga lebih banyak naiknya. Walaupun turun sedikit lagi naik lagi.
karena ada saling mengingatkan. Itu yang penting. Semuanya dapat ya, ilmunya dapat, silaturahminya dapat. Dapat semua itu. Makanan juga dapat kan? Tidak merugilah kita berkenal dengan orang-orang yang senantiasa bicara tentang ilmu. Tidak akan merugi. Kan kerugian keuntungan juga tidak mesti harus dimaterialkan. Ada sebuah keuntungan yang paling utama adalah keuntungan sifatnya nilai, sebuah nilai, sebuah akhlak, sebuah attitude. Itu yang terpenting, akhlak. Begitu ya Mas Fajar. Ya, jadi intinya jangan mengelahkan ucapan yang diucapkan oleh orang lain. Ya, begitu ya kan. Ya, kita hargai siapapun kita dengerin. Dengar dulu lah. Jangan main mencas. Terima dulu. Apaan itu? Masya Allah. Kalau memang kebaikan nanti Allah percepat kebaikan. Kalau memang kejelekan dengan sendirinya kalau akan terwujud di depan kita kejelekan itu. Selesai. Tambahan. Ini sebab konsep daripada seimbang. Ini satu lagi Ya. Ada penjelasan lagi tentang ketika memegang kekuasaan, kekuasaan yang kebahagiaan atau kesengsaraan ketika tidak ada dan yang ada, maksudnya gimana? Artinya akan cepat. Artinya kalau kita membuka hati akan cepatlah kebaikan itu terwujud. Wujudnya akan cepat. Kalau kita menerima bukan dahuluan berpikir positif, kebajikan itu akan cepat terwujud. Tapi sebaliknya kalau kita sudah awal yang namanya menolak hati itu, maka cepat namanya al-adamiyah itu. Keburukannya akan cepat terwujud. Tidak ada. Iya. Tidak wujud. Ketidakadaan akan tidak wujud, tidak akan terwujud kebaikan itu. Yang ada apa ya? Sebaliknya kemurkaan dan sebagainya, kejelekan, kesedihan. Kita wujudnya wal adamiyah ini maksudnya. Kembali wujudnya kembali kepada as-saidah wal adamiyah kembali kepada as-saqiyah. Apalagi di konteks al-hayatul insya. Iya. Insya. Ya, inilah namanya harus. Jadi inilah maksud dengan kondisi sebuah penciptaan itu begitu. Bukan penciptaan yang maha besar. Penciptaan hal apapun akan selalu ada ini penciptaan. Jadi maka penciptanya dicipta. Nah sekarang kita ingin mencipta kebaikan. Rumusannya apa? Ingin mencipta sebuah kebaikan. Rumusnya sampai ingin mencipta sebuah kebaikan gampang. Buka hati. Berpikir positif. Maka akan tercipta, akan ada sebuah kebaikan. Tapi sebaliknya kalau sampean misalkan menutup hati, menutup pikiran, maka akan tercipta sebuah kejelekan. Easy. Itu namanya halatul insya, itu kondisi itu dalam penciptaan. Bukan penciptaan yang harus kita bangunan bukan aja. Dalam konteks perilaku juga sama. Begitu. Kita harus husnul nihayah. Ya. Ya ini mau apa kita. Dia dalam muwafaqah wal hidayah. Kalau menerima, kalau menerima pasti hidayah, pasti akan ada petunjuk. Coba kalau kita selalu berpikir positif pada orang tuh pasti akan cepat gitu. Kita enak aja kan? Kita terbawa hidup enak. dulu Allah Tapi kan tidak semudah itu menerapkannya. dengerin dulu Allah apa nih nggak tahu dah. Terus apa tuh? Iya. Sekilan buat kita ini. Begitu. Bagaimana dari kedua pakroh ini, kedua alinea ini? Ada yang perlu kita lebih diskusikan? Itu kan mau nanya mal dohar fi hadal alam salik apa itu salikun apa itu Di mana itu? Di pakro yang terakhir nomor 2 walau lahu bubutilkan nafahat Oh iya, oke, terus? mal dohar fi hadal alam Salikun ghoi. Ada seorang berjalan yang punya kesadaran, ghoi kan sadar. Wala rusyad, tidak ada juga orang-orang yang berpetunjuk. Artinya kalaulah bukan Masya Allah. artinya kalaulah bukanlah hembusan
energi positif yang menyentuh kepada hati engkau, maka tidak akan ada seorang yang berjalan untuk mencari kebaikan itu mendapat petunjuk. Berarti atas izin Allah juga. Iya, semuanya atas ridho Allah. Maka tidak akan al-arsyad itu. Berarti memang ini energi positif sekalipun kecil itu bisa merubah begitu. Sekalipun kecil itu energinya ya, sekalipun kalau angin hanya sekitar hembusan, semilir angin saja, tapi itu akan bisa berakibat besar hasilnya. Begitu. Mazhar fi hadzal alam, maka tidak akan ada di jalan raya ini seorang yang sedang berjalan itu dengan wahyu wala bisyad, baik kesadaran maupun petunjuk. Kesadaran. Wala Wala rusyad. rasyad. Sarik. Begitu. Bagaimana? Ada lagi pertanyaan? Atau mungkin nanti kita selesai. Baik, demikian yang bisa kita bahas dari pemikiran Syekh Karim Arabi dari dua alim ini. Semoga apa yang telah kita bahas ini benar-benar bermanfaat, khususnya kita bisa terima energi positif sekalipun kecil, dan kita senantiasa belajar untuk menutupi hal-hal yang negatif yang bisa mengakibatkan patah dalam. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Nanti kita akan bahas lagi di malam Ahad selanjutnya. Dan kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.